Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam, nama budaya, Rahayu. Pemirsa, kembali lagi bersama kita podcast FK PPAI DPC Depok. Baik, kali ini kita bersama narasumber kita, Bapak Imade Sukoco. Ya, kita akan membahas tentang vibrasi atau getaran. Ya, supaya jangan berlama-lama, kita langsung tanyakan pada beliau. Selamat malam, Pak Imade. Ini siap bisa diceritakan nggak nih? Bagaimana, apa sih yang namanya vibrasi getaran itu secara ya walaupun belum gamblang, apa sih yang dimaksud dengan vibrasi? Silakan, Pak. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang vibrasi atau getaran. Mohon maaf para pemirsa YouTube Financial Official DPC Depok, saya akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan pengetahuan saya. Untuk vibrasi atau getaran, bicara getaran, semua bergetar, mempunyai getaran atau mempunyai frekuensi masing-masing. Dan manusia itu hidup dalam getaran alam semesta, bermandikan getaran alam semesta. Kok bisa seperti itu? Karena setiap benda, setiap makhluk mempunyai getaran atau frekuensi yang berbeda-beda. Salah satu contoh aja lah, kita mendatangi tempat yang angker, atau mendatangi suatu tempat, atau bertemu dengan seseorang. Pertama, kita datang ke suatu tempat merasa tidak nyaman, gerah atau apapun, merasa tidak nyaman di hati kita, sebaiknya menghindarlah dari tempat itu, karena getaran itu atau energi frekuensi yang di situ belum sinergi dengan kita. Lebih baik kita keluar dari getaran itu, mencari yang lebih baik. Oh, jadi artinya kita harus memantau ya sifat-sifat dari ini. Tapi yang saya maksud tadi ini, kita sebagai manusia ini mempunyai daya getar atau frekuensi yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi getaran, nah ini kita harus bisa pilah-pilah. Nah, pilah misalkan getaran manusia, getaran makhluk, getaran pusaka, getaran itu sama semua. Tetapi pada saat kita menemukan sosok, bertemu dengan manusia, dengan orang atau sahabat atau orang lain kita tidak kenal, tetapi pada saat kita ketemu kok rasanya tidak enak, merasa tidak nyaman, kok sama dia kok merasa saya tidak nyaman, berarti sudah memberikan suatu getaran, frekuensi getaran dari orang tersebut kepada kita. Seperti itu. Itu getaran itu bisa dipakai oleh para, saat ini dipakai para seorang spiritual, dan spiritual harusnya harus memahami adalah tingkat dasar itu, tingkat dasar vibrasi atau getaran. Berarti ini satu keilmuan ini bahasanya. Ada kaitannya dengan keilmuan yang sifatnya tadi itu dimiliki oleh spiritual. Sewajibnya ya, sewajibnya. Karena dari situ kita baru bisa melihat apa itu sosok, apa itu pusaka atau benda, apa kita bisa mendeteksi suatu penyakit, atau kita bisa mendeteksi apapun yang kita mau. Nah, dipakailah ini suatu vibrasi getaran itu dipakai oleh para kepolisian dari suatu aparat-aparat dalam hal menegakkan hukumnya, menegakkan hukum dalam arti mencari jejak seorang pelaku-pelaku Kriminalitas. Bisa dipakai apapun, karena vibrasi itu sangat bermanfaat kalau kita sudah bisa mengenal diri kita, jadinya kita akan tahu vibrasi alam yang apa yang kita mau. Vibrasi itu tergantung kita tuning aja, Wan. Tuningnya kita bagaimana, pikiran kita mau dipakai mindsetnya atau bagaimana itu. Jadi ada sesuatu yang kayak tadi Pak Made bilang itu, Pak Made Sukoco bilang tadi itu, di kepolisian bisa dipergunakan untuk mendeteksi ya. Ya. Berarti ini spiritual polisi juga harus mampu
Mampu. Oh, jadi buat pelajaran bisa nggak kira-kira ini kalau seperti ini? Memang di kepolisian tidak ada suatu pelajaran masalah getaran. Kalau di kepolisian kemungkinan banyak karena kebiasaan atau seringnya kita menemukan suatu permasalahan di suatu pidana umum atau kriminalitas yang kita bisa pecahkan dengan Getaran vibrasi tadi ini. kalau untuk yang ininya sih ini Pak, apa namanya, biasa gitu. Tidak semua orang polisi itu memahami, mendalami suatu getaran atau frekuensi. Iya, iya, iya. Nah, disinilah kadang-kadang getaran frekuensi itu bisa kita lihat pada saat seseorang itu berbicara atau di BAP bahasanya, berkas atau di verbal ya kan, bahasa-bahasa itu kan. Pada saat itu orang yang ditanyakan itu getaran kebohongan itu bisa ditangkap bagi orang yang sudah paham dengan getaran. Oh, berarti ini bisa keilmuan frekuensi ini, keilmuan vibrasi ini bisa dimiliki seorang polisi lah biasanya untuk mendiagnosa atau kebohongan ya. Ibarat kita lie detector lah yang usaha bahasa sekarang ini ya. Ya. Nah, di samping itu ini, jadi istilah bahasanya ada yang disebutkan vibrasi tingkat 1, tingkat 2. Nah, yang tingkat dasar ini bisa diterapkan untuk di kalangan umum apa enggak? Bukan hanya sekedar di kepolisian ataupun di masyarakat yang baru belajar. Bisa nggak diterapkan? Bisa, sangat bisa. Pada saat seseorang itu mau mengenal dirinya. Oh, kembali ke jati diri? Ya. Oh. Pada saat dia mau mengenal diri dan dia tahu getaran buana alit atau diri kita atau Nah, mikrokosmos. ini buana alit ini menarik sih. Ini apa ini buana alit? Ada bisa apa tadi? Mikrokosmosnya. Bisa diterangkan ini Pak Made ini luar biasa dengan keilmuannya ya. Jadi Iya. kalau buana alit, Iya. mikrokosmos, Iya. ya itulah diri kita sebetulnya, diri kita. Oh. Kalau buana agung, makrokosmos ya alam semesta. Oh, jadi ada mikro, ada makro ya Iya. dalam vibrasi tadi ini ya. Iya. Nah, seperti alam diri kita pribadi dengan lingkungan. Iya. Contohnya di gedung, kita masuk suatu gedung, kemudian itu ada getaran. Betul. Getaran itu tergantung, makanya kita dari prinsipnya kita harus bisa mengenal diri kita dulu. Oh. Pada saat kita sudah mengenali diri kita atau kita tahu vibrasi kita di dalam diri kita, baru kita bisa melihat di alam sekitar kita. Gitu Pak. Jadi termasuk juga seperti mendeteksi benda. Mendeteksi benda. Jadi satu umpama lah ya, seperti katakanlah ini satu benda. Nah ya, kemudian kita bisa mendeteksi. Bisa. Oh, dari frekuensi tadi. Dari frekuensi. Apakah si benda ini bisa menghantar? Bisa. Oh. Karena ibaratkan gini, itu ada suatu gelas. Ya. Gelasnya ditaruh di mana? Apa di sana ada gelas? Kita lihat, tidak bisa terlihat kan ini kan? Iya, kasat mata dengan dimensi yang berbeda. Udah Iya. tertutup bendung atau tertutup Iya. apapun. Pada saat kita mindset kita, tuning kita mencari, misalkan mencari gelas itu, kita akan menemukan getaran itu akan menghantarkan ke diri kita. Waduh, asik juga nih pemirsa ya, luar biasa. Saya umpamanya cincinnya hilang, ya kan? Berarti kita bisa pakai tuning ya, pakai frekuensi ya, frekuensi getaran, sehingga ketemu lagi kan seperti itu ya. Oh, dompet hilang gimana pemirsa? Bisa nggak nih kira-kira? Jadi ada pernah satu kejadian yang perlu diceritakan, pernah terjadi seperti itu? Iya. Udah beberapa kali saya melakukan itu. Beberapa kali dalam pengungkapan kasus, ya kan? Dalam beberapa kali untuk mencari suatu barang. Oh, luar biasa pemirsa. Jadi itu dikerjakan atau dimainkan dulu ya, Ya. semacam apa ya, tuning tadi ya, di pikiran tadi ya. Itu ketemu itu barangnya. Ketemu. Intinya adalah yang kembali lagi kepada diri kita. Kita harus fokus, kita harus bisa mengenali diri kita dan apa yang kita mau. Luar biasa. Jadi buat pemirsa ya, podcast FK PPAI DPC Depok, silahkan nanti hubungin di sini ya. Kalau yang ada benda-benda kehilangan dia seperti itu pemirsa. Jadi bukan hanya itu aja barangkali, untuk mendeteksi penyakit juga barangkali bisa ya.
Betul. Untuk mendeteksi suatu penyakit yang dalam diri tubuh manusia, getaran itu akan menunjukkan atau memberikan sinyal dari tubuh di dalam seseorang. tubuh kita ini Iya. akan dihantarkan. Diantarkan. Misalkan kita mindset kita adalah si A ini penyakitnya apa? Padahal di pikiran kita. Dan getaran itu akan memantulkan kepada diri kita. Oh, ternyata ada permasalahan di bagian paru atau jantung atau liver. Secara fisik ya, Secara fisik. Kita bisa kita tangkap nih. Oh, ini penyakitnya di sini. Nah, kalau untuk pencarian benda itu kembali lagi, disinilah ada suatu berapa persen? Berapa persen? Posisi tadi. Bukan. Berapa persen? Berapa persen keunggulannya dalam hal pencariannya, itu Diagnosanya itu berapa Diagnosanya. persen? Ya. Misalkan saya mencari seseorang, Kepastian ya. mencari orang misalkan di Depok, Iya. ya kan? Iya. Di Depok nih orang udah dapat Depok, tapi kalau sudah ada suatu keegoisan kita, nafsu kita di sini, itu berapa persennya itu Akan surut. ya bisa turun, bisa jatuh 50%. Oh. Jadi jangan kita pada saat kita mencari suatu getaran apapun sudah ya, kita memakai ego kita. Kalau sudah memasuki ego kita untuk ketemunya sekian persen, harusnya 100% ya bisa jadi 90% jadi akan turun. Oleh karena memang tadi itu ada nafsu untuk, maksudnya dibarengin amarah atau apa gitu ya. Ya, kadang-kadang nafsu kesombongan, nafsu ya emosi. Ya seperti ini saya sebetulnya sombong Iwan, memberikan Oh enggak. masukan. Jadi kalau menurut saya Pak Ade, jadi ini satu ilmu yang perlu pemirsa atau kita pelajari bersama dan kita tanyakan pada ahlinya. Ya. Nanti buat pemirsa silakan nanti di sini alamatnya ada, nomor HP-nya ada, menghubungi kami dan langsung berkonsultasi dengan Pak Made mengenai gelombang ya, mengenai frekuensi getaran seperti itu. Dan saya sendiri kan bertanya kan sebagai seorang spiritual itu seperti apa sebaiknya, memiliki ilmu yang bagaimana sebaiknya, kan seperti itu kira-kira. Untuk sampai saat ini bagaimana saya mengaplikasikan keilmuan atau karunia yang diberikan Tuhan kepada saya untuk bermanfaat buat banyak orang. Nah itu pemirsa, itu yang sangat luar biasa. Jadi kenapa perlunya ada kolaborasi antara keilmuan tadi ini. Mungkin ini ilmu yang perlu kita tanyakan, didapat dari mana keilmuan seperti ini Pak Made? Kebetulan peroleh dari perenungan. Merenungan dalam samadhi atau meditasi yang kita lakukan. Kenapa bisa sedapat seperti itu? Ya kita kembali lagi, kita harus bisa mengenal diri kita. Pada saat kita bisa mengenal diri kita, getaran dalam diri kita, maka kita akan meningkatkan kembali kepada lingkungan kita. Mungkin benda, penyakit dan seterusnya, tergantung dari kemauan kita. Tapi ingat, dalam hal menentukan vibrasi atau getaran, jangan dibarengi dengan ego kita, kesombongan kita. Maka akurasi bahasanya Pak. Tingkat akuratnya akan berkurang. Dari kalau tadi itu secara bahasa ada kesombongan. Jadi perlu pembelajaran ya buat kita pemirsa ya. Jadi sekiranya memang kita ingin belajar ataupun mengetahui lebih dalam, nanti hubungi kami di sini ya. Kita akan bertemu dengan beliaunya langsung. Sebab beliau orang penting ya, orang sibuk nih. Baik, jadi kita akhiri dulu sampai di sini dulu sementara ya. Besok kita sambung kembali. Mungkin terakhir Pak Made, apa yang kiat apa yang perlu disampaikan kepada pemirsa kita? Apa yang perlu disampaikan? Seorang spiritual dan seorang apapun lah. Sebetulnya kita spiritual semuanya. Kita melakukan ritual, tapi lakukanlah ritual kebaikan untuk membuat energi kita menjadi energi yang positif,
Energi positif itu akan membangun diri kita dan kita akan mau bermanfaat banyak orang. Kita harus bisa mengenali diri kita. Pada saat kita sudah intinya, kenalilah dirimu maka engkau akan temui aku. Gitu ibarat kata di surat apa tuh, Pak? Ya, ada itu. Ya. Ya. Gitu. Kenalilah dirimu maka engkau akan temui aku. Makanya saya sarankan lebih mantap dalam hal melihat diri kita sendiri. Jangan melihat di luar orang, dilihat di luar, tapi jadi nah, ini mohon maaf, ini ngomongannya kadang-kadang kalau diwawancara gini jadi lepetan lah. Baik. Ya. Jadi kita garis bawahi, kita harus lebih bisa membaca diri ya. Ya. Baik pemirsa, demikian podcast kita kali ini. Nanti kita akan sambung kembali di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Nama Budaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Thank you.